Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas DPPLG 5 bersama saya Ilham Muharramsyah. Sebelumnya kita sudah mencoba membuat flowchart. Ini contoh flowchart yang kemarin saya jelaskan, yaitu tentang luas persegi panjang. Ini adalah flowchart yang sangat sederhana dan cukup sederhana untuk dipelajari, di mana berawal dari start, kemudian dia memasukkan nilai panjang dan lebar, lalu dihitung oleh komputer, dihitung dengan rumus, kemudian dia ditampilkan hasilnya, lalu selesai. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu simbol yang digunakan. Pertama, simbol persegi panjang. Simbol ini menggambarkan proses yang dilakukan komputer. Jadi segala proses yang dilakukan oleh komputer itu disimbolkan dengan simbol persegi panjang. Namun untuk inputan yang akan dimasukkan ke dalam komputer, baik itu pemilihan barang, kemudian memasukkan data melalui keyboard dan lain-lainnya, itu menggunakan simbol jajar kejang, yaitu simbol yang digunakan untuk menggambarkan inputan dan output. Jadi input dan output, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang belum mengumpulkan tugas membuat flowchart, dipersilahkan untuk segera mengumpulkan tugas tersebut. Sebelum melangkah lebih jauh ke pembuatan model atau diagram nantinya, mari kita simak materi berikut. Proses bisnis pengembangan perangkat lunak. Muncul pertanyaan, bagaimana aplikasi atau software bisa kita buat? Semua berawal dari ide. Sebuah pemikiran akan bermula dari masalah atau kebutuhan untuk bertindak terhadap suatu hal. Nah, aplikasi-aplikasi dari perusahaan IT besar yang ada saat ini seperti Tokopedia, Grab, Shopee, Bukalapak, Gojek, Dana atau OVO, mereka muncul karena adanya peluang, di mana peluang tersebut berawal dari permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitarnya. Software absensi, software POS atau point of sale yang digunakan di tempat belanja, biasanya di kasir ya. Nah, kemudian ada software edit gambar, Edmodo, Google Meet, Photoshop, Picobar, dan Peduli Lindungi. Ini adalah software-software yang digunakan dan dibuat awalnya berdasarkan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Contohnya di sini misalnya ada Picobar dan Peduli Lindungi. Picobar dibuat untuk digunakan sebagai pusat informasi koordinasi Covid di Jawa Barat. Lalu Peduli Lindungi untuk informasi yang ada di tingkat nasional. Ada juga software-software seperti absensi sekolah, itu dibuat untuk kebutuhan atau masalah yang dihadapi oleh pihak sekolah. Contohnya seperti itu. Jadi semua berawal dari masalah dan kebutuhan. Muncullah ide atau sebuah gagasan. Setelah muncul ide, hal yang harus dipikirkan adalah kita harus membangun yang namanya tim. Tim dibentuk karena proses pengerjaan pengembangan perangkat lunak di industri membutuhkan berbagai macam keahlian. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama tim sangat dibutuhkan. Selain tim, ada juga metode atau tata cara pengerjaan yang harus dipilih, seperti Agile Scrum. Untuk mempelajari metode-metode pengembangan perangkat lunak seperti Agile Scrum akan dibahas di lain kesempatan, atau silahkan berdiskusi di kolom komentar atau grup kelas nantinya ya. Jadi untuk pembahasan metode pengembangan perangkat lunak nantinya akan ada waktu khusus untuk membahas hal tersebut. Lalu bagaimana kita memulai ketika ide sudah ada?
sebuah konsep atau alur proses bisnis yang sering digunakan. The Software Development Cycle, atau sering dikenal dengan Software Development Life Cycle, disingkat SDLC. SDLC ini menggambarkan konsep proses bisnis pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, planning, kedua, analisis, ketiga, design, keempat, implementation, kelima, integration dan testing, dan keenam atau terakhir yaitu maintenance. Planning merupakan tahap perencanaan, tahap awal pembuatan strategi untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi di sini kita akan membuat strategi, di mana di tahap ini kita akan mencari fitur apa saja sih yang ingin dibuat, kemudian berapa budget yang dibutuhkan, berapa lama akan dikerjakan, lalu berapa banyak orang yang akan terlibat dalam proyek pengembangan perangkat lunak. Kemudian setelah tahap planning ada tahap analisis. Tahap analisis merupakan tahap di mana rencana tadi kita uraikan dan kita kelompokkan. Analisis kebutuhan apa saja sih yang disesuaikan dengan perencanaan. Misalnya kita buat bagaimana sih alur atau prosedur aplikasi dalam bentuk konteks, misalnya paragraf, atau kita bercerita nanti aplikasi kita itu yang diinginkan itu aplikasi yang seperti apa, kemudian alurnya harus seperti apa, namun masih dalam bentuk paragraf. Kemudian ada list halaman atau form tampilan yang nantinya diinginkan, jadi kita juga membuat list halaman. Kemudian kita juga membuat analisis kebutuhan database atau ruang tempat penyimpanan datanya nantinya, dan lain-lain. Setelah tahap analisis, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu desain. Pada fase ini, layout atau bentuk rancangan aplikasi akan dibuat. Ya, layout, tema tampilan, penguatan, alur aplikasi juga di sini akan dibuat. Pada fase ketiga ini ada profesi yang dikenal dengan UI dan UX designer. UI atau UX itu berperan untuk mendesain atau merancang tampilan aplikasi yang akan kita buat nanti. Namun ada pemisahan di mana UI atau user interface itu lebih cenderung ke layout, warna, ilustrasi, kemudian font, lalu icon-icon yang akan dibuat nantinya. Jadi tukang desainnya. Nah, lalu ada UX atau user experience. Ini lebih cenderung ke bagaimana nanti alurnya itu seperti apa. Program yang kita buat itu nanti alurnya itu kemana, kemudian interaksinya itu bagaimana, lalu bentuk-bentuk alur yang seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini yang kurang lebih mendesain jalannya aplikasi, misal berpindah dari halaman A ke halaman yang lainnya. Oke, di sini UI dan UX atau user interface dan user experience. Tugas seorang UI dan UX yang pertama, dia memetakan kembali alur prosedur menjadi sebuah diagram. Misalnya menggunakan flowchart yang sudah kita pelajari, atau nanti ada yang namanya use case ataupun yang lainnya nanti. Kemudian ada juga tugasnya yaitu membuat wireframe. Wireframe itu adalah gambaran bentuk aplikasi, namun dalam bentuk konteks yang masih sederhana, di mana di sini digambarkan tata letak yang nantinya akan digunakan untuk merancangan desain. Nah, barulah yang ketiga, dibuatlah rancangan desain tampilannya. Jadi ini masih berbentuk rancangan ya, belum di coding. Nah, untuk membuat wireframe atau rancangan desain biasanya digunakan aplikasi yang bernama Figma dan Balsamiq Wireframe. Kurang lebih itu untuk tahap ketiga. Lalu di tahap keempat, implementation. Pada tahap ini desain dan perencanaan dieksekusi, dari mulai pengkodingan aplikasi, pembuatan fungsi, pengaturan front end, atau pembuatan tampilan yang nanti diterapkan langsung dengan back-end program. Back-end program itu seperti database, server, atau API
Ini nanti bahasa-bahasa ini atau istilah-istilah ini nanti mudah-mudahan kalian bisa belajar ya. Jadi untuk istilah-istilah ini silahkan kalian cari di internet dan pelajari apa maksudnya, kurang lebih seperti itu. Oke, setelah tahap implementasi itu ada tahap integration dan testing. Di tahap integration dan testing, integrasi merupakan proses penyesuaian aplikasi yang dibuat dengan perangkat keras yang nantinya digunakan. Jadi software yang kita buat itu akan disesuaikan dengan hardware yang nantinya kita gunakan. Kita nggak mungkin aplikasi kita, misalkan aplikasi yang berat, misalnya seperti game, kita nggak mungkin perangkat tersebut akan diterapkan di komputer yang masih misalkan Pentium 4 atau Pentium 3, itu nggak akan mungkin gitu. Jadi nanti ada penyesuaian atau integrasi. Kemudian ada juga testing. Testing itu merupakan proses pengujian untuk menghindari code error, problem sama device, dan bug ataupun lainnya. Biasanya profesi yang bekerja di ranah ini disebutnya QA atau Quality Assurance Engineer. Nah, semua masalah yang ditemukan akan dibereskan satu persatu hingga aplikasi nanti siap untuk didistribusikan atau di-deployment. Deployment sendiri merupakan tahap penyebaran atau peluncuran aplikasinya nanti. Nah, setelah tahap deployment, setelah aplikasi digunakan, seorang programmer atau seorang developer atau kita anak IT itu harus memelihara aplikasi yang telah kita buat. Di sini kita tidak bisa semena-mena melepas aplikasi yang telah kita buat. Biasanya ada proses di mana pemeliharaan dilakukan. Nah, pertama itu memastikan aplikasi berjalan dengan semestinya. Ya, untuk beberapa bulan misalkan atau beberapa tahun kita ikuti kemajuannya. Lalu ada juga selalu siap untuk mengatasi kendala yang ada. Nah, biasanya terkadang terjadi bug atau error. Contohnya seperti ini. Aplikasi seperti Tokopedia, Gojek, dan lain-lain itu hampir setiap bulan pasti ada yang namanya update. Nah, itu adalah dari hasil maintenance. Lalu, apa sih hubungannya dengan tadi proses tadi, SDLC? Oke, kita lihat lagi. SDLC ini kan berbentuk lingkaran. Dia seperti alur yang terus berputar, kurang lebih seperti itu. Jadi, dari 1 sampai ke 6 atau dari planning sampai ke maintenance, itu bisa balik lagi ke perencanaan kembali. Ya, misalnya program kita ada error, otomatis nanti di planning lagi, kemudian dirubah lagi, dibuat lagi, di-deploy lagi, di-testing lagi. Namun dengan versi yang berbeda atau deployment yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti proses pengembangan perangkat lunak itu tidak cukup untuk hanya beberapa bulan, namun biasanya kita membutuhkan bertahun-tahun untuk menciptakan aplikasi yang benar-benar luar biasa. Ya, untuk pembuatan Tokopedia, Gojek, dan lain-lain itu tidak mungkin dilakukan dengan waktu yang cuma 1 bulan. Namun ada juga proyek-proyek yang memang bisa dilakukan dalam waktu yang lebih singkat, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu tahapan-tahapan atau proses bisnis pengembangan perangkat lunak yang akan kita lalui dalam membuat sebuah aplikasi atau software. Nah, saya di sini akan mengingatkan, jangan lupa tugas membuat flowchart dikumpulkan sampai dengan tanggal 27 Agustus. Jadi untuk yang belum mengumpulkan, silakan kumpulkan. Sekian untuk hari ini. Untuk yang punya pertanyaan dan ingin diskusi, silakan hubungi saya di Edmodo, atau misalkan chat langsung di Edmodo, atau bisa juga chat ke WhatsApp di nomor berikut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.